Sesungguhnya manusia ketika mereka itu beribadah kepada Allah itu terbagi menjadi 4 kelompok, kata Imam Ibnu Qayyim. 4 kelompok itu gimana? Apa saja? Manusia itu yang pertama, kelompok yang pertama, ada yang dia beribadah kepada Allah yakunu shawaban walam yakunu mukhlasan. Ada tipe manusia yang dia beribadah kepada Allah yakunu mukhlasan, dia ikhlas, dia melakukan ibadahnya itu ikhlas, walam yakunu shawaban, tetapi dia tidak memiliki dalil. Banyak nggak tipologi masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang pertama? Banyak orang yang beribadah kemudian mengandalkan sisi ikhlas, tetapi tidak memiliki dalil atas apa yang dia perbuat. Banyak masyarakat kan sering ngomong gini, Allah itu maha tahu, Allah itu maha baik, tidak usah butuh dalil, Allah maha tahu kok, insya Allah. Padahal kemudian di situ kita mendapati Allah itu maha baik, benar. Siapa yang menafikan betapa besarnya baiknya Allah kepada kita? Tapi ingat, Allah itu meletakkan syariatnya dalam kehidupan kita, dan Allah tidak ingin disembah dengan prasangka, dan Allah ingin disembah dengan dalil. Orang yang hanya memiliki sifat ikhlas tetapi tidak memiliki dalil, tidak akan pernah amal ibadah itu diterima oleh Allah. Itu golongan yang pertama, golongan yang mereka selalu mengandalkan sisi keikhlasan tetapi tidak memiliki hujjah atas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perbuat. Golongan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, yakunu shawaban walam yakunu mukhlasan. Kelompok yang kedua adalah manusia yang mereka itu beribadah, mereka punya dalil, tapi setelah mereka mampu memiliki dalil, mereka tidak mampu mendatangkan keikhlasan. Ketika melakukan amal ibadah yang ditopang dengan dalil dan ditopang dengan hujjah, tetapi dia gagal untuk mengikhlaskan apa yang dia perbuat semata-mata untuk Allah. Sama dengan golongan yang pertama, walaupun dia tampaknya memiliki ilmu, dia mampu mendatangkan kitab yang tebal, mampu mendatangkan footnote yang panjang, tapi ternyata ketika dia melakukan ibadah, dia punya dalil, referensinya banyak, kitabnya tebal, dan mampu bertutur kata untuk menjelaskan ibadah itu, tetapi hatinya keropos ketika tidak memiliki niat yang tulus, tidak ada harganya. Sama persis dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu adalah kelompok yang mereka itu tidak memiliki dalil dan tidak memiliki ikhlas. Nah, ini yang paling parah. Sudah tidak punya dalil, tidak ikhlas lagi. Contohnya apa? Contohnya banyak kalau di masyarakat itu. Antum diundang acaranya acara maksiat. Contohnya apa? Organ tunggal 17 Agustus. Di situ ada nyumbang suara vokal. Antum tahu tidak ada dalilnya. Maksiat atau tidak maksiat? Maksiat. Tapi antum tetap datang, walaupun setengah hati ketika datang. Tidak enak sama Pak RT yang sudah manggil. Itu termasuk di antara tipe yang ketiga, yaitu tidak punya dalil, tetapi juga tidak ikhlas. Itu kan kebangetan ya. Yang lain tuh masih bisa dinikmatin. Kalau yang ketiga ini tidak bisa dinikmatin sama sekali. Sudah tidak punya dalil, tidak punya ikhlas, setengah hati dia melakukannya. Makanya kalau antum beribadah, jangan memakai kata sungkan. Sungkan itu termasuk prasangka yang bisa menjerumuskan kita kepada penyimpangan agama Allah. Sungkan sama atasan, sungkan sama tetangga, sungkan sama teman dan sahabat. Kalau sungkannya kita menjadikan kita tertahan dari dosa, itu kebaikan. Tapi sungkannya kita kalau menjadikan kita terperosok dalam kemaksiatan, nah itu yang bahaya. Makanya ada tipe yang ketiga, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan sesuatu tidak punya dalil dan tidak punya keikhlasan. Yang keempat, ada orang yang mereka itu kemudian yakunu shawaban wa yakunu mukhlasan. Sifat yang keempat adalah golongan yang diterima oleh Allah, yaitu orang yang memiliki dalil, lalu setelah mereka memiliki dalil kemudian berusaha mengupayakan hatinya untuk senantiasa ikhlas. Maka inilah yang disebut dengan orang yang diterima oleh Allah amalannya. Dan inilah amalan yang berkualitas ketika dalil yang kita pelajari tidak mengurangi upaya dan ikhtiar kita untuk menjaga hati kita. Semata-mata tulus kita melakukan itu karena Allah. Yaitu baru kemudian dalil itu kemudian akan menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah. Dan kita ingat, kalau mencari dalil gampang. Mencari dalil itu mudah atau tidak mudah? Gampang, akhi. Antum selama datang ke kajian, antum tidak taklid buta, tidak fanatisme kelompok, sampai kepada antum kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Selama antum tidak taklid buta, membatasi hanya untuk kelompoknya antum akan sampai kepada dalil-dalil yang benar.